Mengapa banyak orang Indonesia pindah kewarganegaraan ke Singapura? Perpindahan kewarganegaraan dari Indonesia ke Singapura adalah fenomena yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan data dan analisis, berikut ulasan logis dan faktual tentang penyebabnya. Yang pertama adalah stabilitas ekonomi dan peluang karir. Menurut IMF, Singapura menawarkan ekonomi yang stabil dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara, yaitu 82,8 sekian US dollar pada tahun 2023. Sebagai pusat keuangan global, Singapura menarik profesional Indonesia di berbagai bidang seperti finansial dan teknologi. Ada banyak bank multinasional dan perusahaan tech seperti Grab dan Shopee yang berkantor pusat di Singapura. Yang kedua adalah gaji yang lebih tinggi. Gaji software engineer di Singapura rata-rata 70.000 dolar Singapura per tahun atau sekitar 800 juta. Ini tentu 3-4 kali lipat dibanding gaji di Indonesia. Menurut laporan Kedutaan Republik Indonesia di Singapura tahun 2022, 34% diaspora Indonesia di Singapura bekerja di sektor korporasi dan keuangan. Singapura menduduki peringkat pertama di Asia untuk kemudahan berbisnis berdasarkan data dari World Bank pada tahun 2023. Alasan yang kedua mengapa orang Indonesia pindah kewarganegaraan ke Singapura yaitu karena sistem pendidikan berkualitas dunia atau bertaraf internasional. Singapura memiliki sistem pendidikan terbaik ketiga di dunia menurut PISA tahun 2022, mengatakan bahwa orang tua Indonesia sering mengincar pendidikan di Singapura karena yang pertama, di Singapura menyediakan sekolah internasional, kurikulumnya berbasis internasional dan akses ke universitas top global. Yang kedua, beasiswa pemerintah. Di Singapura ada program seperti ASEAN Scholarship yang menarik minat pelajar dari Indonesia. Contoh kasus, 1.200 pelajar Indonesia terdaftar di Universitas Singapura pada tahun 2023. Alasan yang ketiga mengapa orang Indonesia pilih pindah kewarganegaraan Singapura yaitu kualitas hidup dan infrastruktur. Singapura konsisten masuk 10 besar indeks kualitas hidup global menurut Mercer tahun 2023. Meliputi beberapa faktor pendorong, yaitu yang pertama, faktor kesehatan. Di Singapura, layanan medis terbaik di Asia. Ada rumah sakit Mount Elizabeth dan juga Gleneagles. Yang kedua, faktor keamanan. Tingkat kriminalitas Singapura menjadi terendah di dunia berdasarkan Indeks Perdamaian Global 2023. Faktor yang ketiga adalah infrastruktur. Di Singapura, transportasi publik efisien, ada MRT, dan lingkungan urban yang terencana. Berdasarkan data survei kepada 68% ekspatriat Indonesia di Singapura, mereka menyebut bahwa kualitas hidup sebagai alasan utama mereka pindah kewarganegaraan. Yang dirilis oleh Expert Insider Survey tahun 2023.
Emang iya, Singapura menawarkan kualitas hidup yang lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia? Silahkan teman-teman nilai sendiri. Alasan yang keempat adalah kebijakan perpajakan yang menguntungkan. Pemerintah Singapura menarik investor dan para pekerja yang berketerampilan tinggi dengan beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, tarif pajak yang rendah. Pajak penghasilan perorangan maksimal 22% jika dibandingkan dengan di Indonesia yang mencapai 35%. Lalu, tidak ada pajak warisan atau capital gain. Yang kedua, kemudahan berbisnis. Perusahaan yang ada di Singapura hanya perlu 1,5 hari untuk didirikan menurut World Bank. Dengan sistem perpajakan yang menguntungkan di Singapura, memberi dampak besar. Ada 15% warga negara Indonesia sebagai pemegang paspor Singapura merupakan pengusaha yang membuka usaha di sana. Berdasarkan data ASEAN Business Survey pada tahun 2022. Faktor yang kelima atau alasan yang kelima mengapa orang Indonesia pindah kewarganegaraan ke Singapura adalah faktor politik dan hukum. Faktor yang pertama adalah korupsi rendah. Singapura peringkat 5 terbersih di dunia menurut Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional tahun 2023. Luar biasa kan? Nah, bagaimana dengan Indonesia mengenai kasus korupsi? Apakah rendah atau justru sebaliknya? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang kedua adalah kepastian hukum. Di Singapura, sistem hukum yang transparan dan bebas intervensi politik. Contoh, pengusaha Indonesia sering mengalihkan aset ke Singapura untuk menghindari resiko ketidakpastian regulasi di tanah air. Faktor atau alasan keenam, mengapa orang Indonesia pindah kewarganegaraan ke Singapura yaitu kedekatan geografis dan budaya. Yang pertama adalah jarak yang dekat. Hanya 1 jam saja penerbangan dari Jakarta, Singapura. Yang kedua, kesamaan budaya. Di Singapura, mayoritas etnis Tionghoa yang memudahkan adaptasi bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Menurut data, ada 60% warga negara Indonesia yang pindah ke Singapura berasal dari Jakarta, Medan, dan Batam, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2023. Yang ketujuh, proses naturalisasi yang terstruktur. Singapura memiliki syarat kewarganegaraan yang jelas. Permanent resident atau perpindahan kewarganegaraan, misalnya dari Indonesia ke Singapura, berlaku untuk orang-orang yang sudah bekerja 2-5 tahun ke atas. Itu sudah bisa dilakukan proses naturalisasi atau perpindahan kewarganegaraan. Yang kedua, berlaku untuk mereka-mereka yang lulus tes integrasi. Mereka dapat mengajukan permanent resident atau permohonan pindah kewarganegaraan. Jadi untuk yang kedua ini misalnya begini teman-teman, jika teman-teman sudah bekerja 2-5 tahun atau 5 tahun ke atas, itu sebagai syarat utama untuk mengajukan permanent resident. Ditambah lagi teman-teman harus tes integrasi. Apabila teman-teman lulus, teman-teman sudah dapat mengajukan permohonan untuk pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura. Jadi tidak semudah itu atau segampang itu menjadi warga negara Singapura ya teman-teman. Ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Singapura. Lagian mana mungkin negara seperti Singapura mau menerima orang-orang yang tidak berkualitas.
Tidak mungkin kan? Tentu mereka akan menerima orang-orang yang berkualitas sebagai fondasi dalam kemajuan dan perkembangan di negeri Singapura. Berikut ini adalah statistik permanen residen atau perpindahan kewarganegaraan ke Singapura. Ada 3.200 warga negara Indonesia yang mendapatkan status permanen residen Singapura pada tahun 2022 dari data Immigration and Checkpoints Authority Singapura. Dari data ini, lama-lama orang-orang hebat, orang-orang profesional yang memiliki keterampilan yang mumpuni akan sangat berkurang di Indonesia, dan tentu akan sangat berdampak pada kemajuan dan perkembangan di negeri tercinta kita, Indonesia. Meskipun Singapura terbuka untuk menerima orang-orang profesional dari Indonesia, tentu memiliki tantangan dan kontroversi. Yang pertama adalah biaya hidup tinggi. Harga properti di Singapura 4 kali lebih mahal daripada di Jakarta. Yang kedua, kehilangan hak di Indonesia. Mantan warga negara Indonesia tidak bisa memiliki properti atas nama pribadi atau mencalonkan diri di pemilu. Pilihan-pilihan kewarganegaraan ke Singapura didorong oleh kombinasi nasionalitas ekonomi, kualitas hidup, dan kepastian hukum. Meski demikian, keputusan ini tidak lepas dari pertimbangan emosional seperti kerinduan akan tanah air atau keterikatan keluarga. Bagi Indonesia, fenomena ini seharusnya menjadi refleksi untuk meningkatkan daya saing melalui reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan perbaikan infrastruktur. Oke teman-teman, sekian dulu video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ataupun share video ini kepada teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton.